Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah yang luar biasa ini, mari kita kirimkan shalawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dari cerita ini. Pernahkah Anda membayangkan bahwa sebuah pertemuan tak terduga bisa mengubah hidup seseorang selamanya? Bagaimana jika orang yang diremehkan justru menjadi penolong di saat semua harapan sirna? Inilah kisah Rahmat, seorang TKI dari Madiun, yang tanpa disangka, mampu mengubah nasibnya di tanah rantau dan membuat seorang CEO cantik asal Korea menaruh hormat yang mendalam padanya. Seorang pria sederhana, namun menyimpan keahlian yang tidak pernah dibayangkan orang di sekitarnya. Kisah ini dimulai di sebuah kota besar di Korea Selatan, pada musim dingin yang menusuk tulang. Angin dingin berhembus tajam, membuat siapapun enggan keluar rumah. Di tengah cuaca yang membekukan itu, pabrik makanan instan milik Han Sujin, seorang CEO muda nan anggun, tiba-tiba terhenti. Mesin utama produksi mendadak mati total. Lampu indikator yang biasanya berkelip penuh semangat kini padam. Suara dengung mesin yang selalu menjadi penanda kehidupan pabrik itu, berubah menjadi sunyi yang mencekam. Semua pekerja panik, para teknisi berlarian membawa peralatan, dan para manajer mulai memikirkan kerugian yang akan menumpuk setiap detik jika mesin tak segera menyala. Han Sujin berdiri di lantai produksi, tubuhnya terbungkus mantel tebal berwarna biru gelap. Wajahnya yang cantik tampak tegang. Ia sudah memanggil teknisi terbaik dari dalam dan luar negeri, tapi semua angkat tangan. Kerusakan ini terlalu rumit, kata salah satu teknisi dengan nada menyerah. Di saat semua fokus pada mesin yang mati, sebuah truk pengangkut bahan baku berhenti di halaman pabrik. Sopirnya adalah Rahmat. Ia baru saja menempuh perjalanan jauh dari gudang pusat, membawa karung-karung tepung, bumbu, dan bahan lain untuk produksi. Tubuhnya yang dibalut jaket usang tampak biasa saja, namun tatapannya penuh rasa ingin tahu. Rahmat turun dari truk, menatap bangunan pabrik yang sepi dari suara produksi. Ia melihat beberapa pekerja berkumpul sambil berbisik-bisik, dan tanpa ragu ia bertanya kepada salah satu dari mereka. Kenapa pabriknya sepi? Produksinya libur. Mesinnya rusak parah, Mas, jawab seorang staf sambil menghela napas panjang. Teknisi dari perusahaan-perusahaan besar pun nggak bisa benerin. Rahmat terdiam sejenak. Ada kilatan ingatan dari masa kecilnya di Madiun. Waktu itu, ia sering membantu kakeknya memperbaiki mesin penggiling beras di kampung. Kakeknya pernah berkata, setiap mesin itu punya bahasa sendiri. Kalau mau memperbaikinya, dengarkan dulu suaranya, rasakan detaknya. Tanpa banyak bicara, Rahmat mendekati supervisor pabrik dan meminta izin untuk melihat mesin. Supervisor sempat tertawa kecil. Kamu ini sopir, bukan teknisi. Apa kamu yakin? Rahmat mengangguk pelan. Biar saya coba. Tidak ada ruginya, kan? Rasa penasaran, ditambah kondisi putus asa, membuat mereka mengizinkannya. Han Sujin yang sejak tadi memantau dari kejauhan, menoleh penuh minat. Ada sesuatu pada cara Rahmat berbicara, tenang, namun yakin. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan pria sederhana itu. Rahmat membuka panel mesin dengan hati-hati. Jemarinya menyentuh komponen-komponen yang terasa dingin. Ia mendekatkan telinganya, mengetuk perlahan beberapa bagian, lalu mulai mengutak-atik sambil bergumam dalam bahasa Jawa, seperti sedang bercakap dengan mesinnya sendiri. Orang-orang di sekitarnya terdiam, menunggu dengan rasa ragu bercampur penasaran. Sekitar 25 menit berlalu. Tiba-tiba, sebuah bunyi lirih terdengar, klik. Lalu disusul suara bergetar yang semakin kuat. Dalam hitungan detik, lampu-lampu indikator mulai menyala kembali. Rahmat menekan sebuah tuas, dan brr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 
Beberapa pekerja bahkan menepuk bahu Rahmat, kagum pada keahliannya. Han Sujin melangkah maju, tersenyum tipis namun matanya menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Ia bertanya pelan, "Bagaimana kamu bisa melakukannya?" Rahmat menjawab sederhana, "Ilmu dari kakek saya. Tidak semua pelajaran datang dari sekolah." Di detik itu, Rahmat tak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Pagi berikutnya,
Pabrik makanan instan milik Han Sujin kembali beroperasi dengan penuh semangat. Suara deru mesin bercampur dengan langkah cepat para pekerja, seakan semalam tidak pernah terjadi krisis. Namun, di ruang kantor CEO yang terletak di lantai paling atas, pembicaraan serius sedang berlangsung. Han Sujin duduk di balik meja kayu besar yang menghadap jendela kaca lebar. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan kota Seoul yang dingin namun indah. Di hadapannya, ada dua orang manajer produksi yang sedang menjelaskan perkembangan produksi pasca perbaikan mesin. Tapi perhatian Sujin justru melayang pada sosok pria sederhana yang kemarin telah menyelamatkan pabriknya, Rahmat. Setelah rapat singkat, ia memanggil sekretarisnya. Cari sopir truk yang kemarin memperbaiki mesin. Aku ingin berbicara dengannya, katanya dengan nada tegas namun penuh rasa penasaran. Beberapa jam kemudian, Rahmat dipanggil ke kantor pusat. Ia datang dengan penampilan yang sama seperti kemarin. Jaket lusuh, sepatu kerja penuh debu, dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya sedikit gugup, namun matanya tetap tenang. Begitu memasuki ruangan, Rahmat melihat Han Sujin berdiri menyambutnya. Ia sedikit terkejut. Tidak semua CEO mau berdiri untuk menyapa seorang sopir truk. Silakan duduk, Rahmat, ucap Sujin sambil tersenyum. Rahmat duduk hati-hati. Aku ingin mengucapkan terima kasih, kata Sujin. Kamu menyelamatkan perusahaanku dari kerugian besar. Tanpa kamu, kami mungkin harus menghentikan produksi selama berminggu-minggu. Rahmat hanya mengangguk. Saya cuma melakukan apa yang saya bisa, Bu. Lagi pula, kalau mesin itu mati lama-lama, bahan yang saya bawa juga akan sia-sia. Ucapan itu membuat Sujin tersenyum lebar. Ada ketulusan yang jarang ia temui di dunia bisnis yang keras ini. Setelah hening sejenak, Sujin mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ini bonus kecil sebagai ucapan terima kasih. Rahmat memandang amplop itu, lalu menggeleng pelan. Maaf, Bu, saya tidak bisa menerimanya. Kalau saya ambil, nanti orang-orang pikir saya membantu hanya karena uang. Sujin terdiam. Jawaban itu membuatnya semakin tertarik pada sosok Rahmat. Di dunia yang dipenuhi orang yang selalu mencari keuntungan, pria ini justru menolak hadiah besar. Aku punya tawaran lain, kata Sujin akhirnya. Maukah kamu bekerja di pabrik ini, bukan sebagai sopir, tapi sebagai teknisi khusus untuk mesin utama? Gajinya lebih besar, fasilitas lengkap. Aku butuh orang yang punya intuisi seperti kamu. Rahmat menunduk. Hatinya bimbang. Di satu sisi, tawaran itu menggiurkan, kesempatan besar yang belum tentu datang dua kali. Namun di sisi lain, ia merasa asing dengan dunia korporat yang penuh aturan. Melihat keraguannya, Sujin berkata, kamu tidak perlu menjawab sekarang. Pikirkan baik-baik. Tapi ingat, kesempatan seperti ini jarang datang dua kali. Rahmat keluar dari ruangan itu dengan langkah pelan. Angin dingin musim dingin menyapu wajahnya. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari perubahan besar dalam hidupnya? Sementara itu, di balik jendela kantornya, Han Sujin menatap punggung Rahmat yang menjauh. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya yakin, pertemuan ini bukanlah kebetulan. Hari-hari berikutnya, Rahmat kembali ke rutinitasnya sebagai sopir truk. Setiap pagi, ia berangkat sebelum matahari terbit, menembus jalanan yang mulai diselimuti salju tipis, mengantarkan bahan-bahan ke pabrik-pabrik di pinggiran kota Seoul. Namun, sejak pertemuannya dengan Han Sujin, pikirannya sering melayang. Tawaran menjadi teknisi khusus bukan sekadar pekerjaan baru. Itu adalah tiket untuk keluar dari kehidupan yang selama ini ia jalani. Hidup sederhana, penuh keterbatasan, dan jauh dari keluarga di Madiun. Namun, di balik tawaran itu, Rahmat juga merasakan sebuah beban. Ia tahu, bekerja di posisi tersebut berarti akan lebih sering berada di dekat sang CEO, sosok yang meski baru ia kenal, entah mengapa membuat hatinya berdebar dengan cara yang sulit dijelaskan. Suatu malam, Rahmat duduk sendirian di kamar kontrakannya yang sempit. Udara dingin merayap masuk lewat celah jendela, membuat ia membungkus tubuhnya dengan selimut tipis. Di hadapannya, tergeletak sebuah foto keluarga, kedua orang tuanya yang sudah menua, dan adik perempuannya yang masih sekolah. Wajah mereka seakan menatapnya, seolah bertanya, kapan Rahmat akan pulang, membawa kabar baik? Rahmat teringat kata-kata kakeknya dulu. Nak,
Rezeki itu bukan cuma soal uang. Kadang, rezeki datang dalam bentuk kesempatan. Tapi ingat, setiap kesempatan membawa tanggung jawab. Keesokan harinya, Rahmat kembali mengantar muatan ke pabrik. Begitu sampai, ia disambut oleh salah satu staf dan dibawa ke ruang istirahat karyawan. Tanpa diduga, Han Sujin sudah ada di sana. Ia tidak mengenakan mantel CEO yang biasanya, melainkan sweater sederhana berwarna krem. Wajahnya terlihat lebih ramah, tidak seformal kemarin. "Rahmat, aku ingin bicara sebentar," katanya sambil duduk di hadapan pria itu. Rahmat menunduk sopan. "Silakan, Bu." "Aku tahu kamu masih ragu," ucap Sujin. "Tapi aku ingin kamu mengerti. Kemarin, bukan hanya mesin yang kamu perbaiki. Kamu menyelamatkan ratusan orang dari kehilangan pekerjaan. Itu bukan hal kecil. Aku butuh orang yang bisa melihat masalah dengan hati, bukan hanya dengan teori." Rahmat terdiam. Kata-kata itu mengena tepat di hatinya. Sujin melanjutkan, "Kalau kamu mau, kita bisa atur kontrak yang fleksibel. Aku tidak akan memaksamu. Tapi aku yakin, kemampuanmu jauh lebih besar dari sekadar mengendarai truk." Tatapan mata mereka bertemu. Ada ketulusan di mata Sujin, sesuatu yang membuat Rahmat sulit menolak. Namun, ia juga menyadari bahwa semakin ia mendekat ke dunia wanita ini, semakin besar risiko yang akan ia hadapi, termasuk risiko perasaan. Akhirnya, Rahmat berkata pelan, "Baiklah, Bu. Saya terima tawaran itu. Tapi saya mohon satu hal, jangan pernah perlakukan saya berbeda hanya karena saya yang memperbaiki mesin itu. Perlakukan saya seperti karyawan biasa." Sujin tersenyum, lalu mengangguk. Kesepakatan. Di luar ruangan, salju mulai turun perlahan. Namun di hati Rahmat, ada sesuatu yang mulai menghangat, campuran antara rasa penasaran, harapan, dan mungkin sesuatu yang lebih dalam. Hari pertama Rahmat bekerja sebagai teknisi khusus di pabrik milik Han Sujin dimulai lebih awal dari biasanya. Udara musim dingin terasa menusuk tulang, namun Rahmat sudah tiba di area produksi sebelum jam kerja resmi dimulai. Ia mengenakan seragam teknisi berwarna abu-abu dengan namanya terbordir di dada kiri. Seragam itu masih terlihat kaku, berbeda jauh dari jaket lusuh yang biasa ia kenakan sebagai sopir truk. Saat melangkah ke dalam ruang mesin, Rahmat merasakan puluhan pasang mata menatapnya. Sebagian pekerja berbisik-bisik. Ada yang kagum, ada pula yang memandang sinis. Di antara mereka, ada beberapa teknisi senior yang tampak tidak senang dengan kehadirannya. "Dia cuma sopir truk, kok bisa dapat posisi ini?" bisik seorang teknisi kepada rekannya. Rahmat mendengar, tapi memilih diam. Ia tahu, rasa hormat tidak datang dari jabatan, tapi dari pembuktian. Pagi itu, Sujin memimpin rapat singkat di ruang kontrol. Ia memperkenalkan Rahmat secara resmi kepada seluruh tim produksi. "Mulai hari ini, Rahmat akan membantu memastikan mesin utama kita tetap berjalan stabil. Dia memiliki kemampuan unik yang sudah kalian lihat sendiri beberapa hari lalu," kata Sujin tegas. Setelah rapat selesai, Rahmat langsung memeriksa mesin utama. Ia mengamati setiap sudut, mencatat suara, getaran, dan bahkan aroma yang keluar dari komponen mesin. Ia tahu, mesin bisa berbicara lewat tanda-tanda kecil yang sering diabaikan orang. Siang harinya, ujian pertama datang. Salah satu jalur produksi mie instan tiba-tiba macet total. Adonan mie menumpuk, menghambat proses pemotongan. Para teknisi senior bergegas menangani, namun masalah justru semakin rumit. Sujin, yang kebetulan sedang berada di lantai produksi, segera memanggil Rahmat. Rahmat mendekat, memeriksa jalur dengan tenang. Ia menyentuh pipa logam, merasakan suhunya, lalu memeriksa bagian yang tertutup panel. "Bisa diperbaiki?" tanya Sujin. "Bisa," jawab Rahmat singkat. "Tapi saya butuh waktu 10 menit dan semua orang di jalur ini harus mundur." Para teknisi senior mengernyit, merasa tersinggung. 10 menit? Jangan bercanda. Masalah ini bisa makan waktu berjam-jam, protes salah satunya. Namun Sujin mengangkat tangan, memberi isyarat untuk mengikuti instruksi Rahmat. Rahmat mulai bekerja. Ia membuka panel, mengeluarkan alat sederhana yang ia bawa dari rumah, obeng tua warisan kakeknya. Dengan gerakan cepat namun hati-hati, ia memutar baut, melonggarkan katup,
dan mengatur tekanan udara. Bunyi desis terdengar, lalu suara mesin kembali normal. Adonan mie yang macet mulai mengalir lagi, dan jalur produksi kembali berjalan. Semua orang terdiam, termasuk para teknisi yang tadi meremehkan. Sujin tersenyum puas. Lihat, kadang, yang kita butuhkan bukan hanya teori, tapi sentuhan pengalaman. Sejak hari itu, Rahmat mulai mendapat lebih banyak kepercayaan. Sujin sering memanggilnya bukan hanya untuk masalah teknis, tapi juga sekadar berdiskusi tentang perbaikan jangka panjang pabrik. Hubungan mereka menjadi lebih dekat, meski masih dalam batas profesional. Namun, di balik semua itu, ada mata-mata yang mengamati. Seorang manajer senior yang merasa posisinya terancam mulai merencanakan sesuatu. Ia tidak suka melihat seorang mantan sopir truk mendapat tempat istimewa di mata CEO. Rahmat belum tahu, ujian terbesarnya belum datang. Dan ujian itu bukan hanya soal mesin, tapi juga tentang siapa yang bisa ia percaya. Beberapa minggu telah berlalu sejak Rahmat resmi menjadi teknisi khusus di pabrik. Keahliannya membuat jalur produksi lebih stabil, dan angka kerugian akibat kerusakan mesin menurun drastis. Para pekerja mulai menghormatinya, meski beberapa teknisi senior masih menyimpan rasa iri. Salah satu dari mereka adalah Choi Minho, manajer teknis yang sudah bekerja di perusahaan itu lebih dari 10 tahun. Minho merasa harga dirinya terluka sejak Rahmat datang. Baginya, tidak masuk akal seorang mantan sopir truk bisa mendapatkan kepercayaan langsung dari Han Sujin. Suatu malam, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Minho diam-diam masuk ke ruang mesin. Dengan obeng kecil, ia mengendurkan baut pada salah satu katup utama dan mengatur tekanan udara melebihi batas aman. Ia tahu, jika mesin itu dinyalakan dalam kondisi ini, dalam hitungan jam akan terjadi kerusakan parah. Senyum tipis terukir di wajahnya. Kita lihat apakah pahlawan kita bisa menyelamatkan mesin kali ini, gumamnya pelan. Keesokan harinya, pabrik mulai beroperasi seperti biasa. Namun, Rahmat yang sedang memeriksa jalur produksi, merasakan ada yang tidak beres. Suara mesin terdengar sedikit berbeda, lebih nyaring dan bergetar. Ia menunduk, menempelkan telinganya pada panel logam. Ini tidak normal, batinnya. Rahmat segera menghentikan jalur produksi sementara untuk memeriksa bagian yang mencurigakan. Tindakan ini membuat sebagian pekerja panik. Kenapa dihentikan? Pesanan harus selesai hari ini, protes seorang supervisor. Kalau kita paksa, dalam 2 jam mesin ini bisa jebol total, jawab Rahmat tegas. Han Sujin, yang sedang memantau dari lantai atas, langsung turun ke ruang mesin. Ada masalah lagi? Tanyanya dengan nada khawatir. Rahmat menunjuk katup utama. Tekanannya terlalu tinggi. Ini bukan kesalahan alami, Bu. Sepertinya ada yang sengaja mengaturnya. Sujin terkejut. Maksudmu, sabotase? Rahmat mengangguk pelan. Saya belum punya bukti, tapi saya akan cari tahu. Ia lalu mengambil kunci khusus dari sakunya dan mulai mengatur ulang tekanan. Tangannya bergerak cepat, memperbaiki posisi baut, dan memastikan semua kembali ke standar aman. Dalam waktu kurang dari 15 menit, suara mesin kembali normal. Sujin menghela napas lega. Kalau kamu tidak menghentikannya, kerugiannya bisa miliaran won. Rahmat tersenyum tipis. Itu tugas saya sekarang, Bu. Namun di dalam hati, Rahmat mulai waspada. Ada seseorang di dalam pabrik yang ingin menjatuhkannya. Dan jika ia lengah, bukan hanya mesin yang akan hancur, tapi mungkin juga reputasinya. Sore itu, ketika semua pekerja mulai pulang, Sujin memanggil Rahmat ke kantornya. Ia menuangkan 2 cangkir teh hangat, lalu duduk berhadapan dengan pria itu. Aku mulai mengerti kenapa kamu berbeda, Rahmat. Kamu tidak hanya memperbaiki mesin, kamu menjaga seluruh pabrik ini dengan hatimu. Rahmat menunduk, agak malu dengan pujian itu. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu. Namun, tatapan Sujin saat itu berbeda. Ada kehangatan yang perlahan tumbuh di antara mereka, sesuatu yang melampaui hubungan profesional. Yang tidak mereka sadari, dari luar jendela kantor, sepasang mata mengawasi dengan tatapan penuh kebencian. Minho menggenggam ponselnya erat-erat, siap dengan rencana berikutnya. Hari itu, suasana pabrik sedang sibuk-sibuknya. Permintaan pasar melonjak tajam menjelang musim liburan,
membuat semua jalur produksi bekerja tanpa henti. Rahmat, seperti biasa, memulai pagi dengan memeriksa setiap mesin. Matanya menyapu cepat setiap indikator, telinganya peka terhadap suara yang tak wajar. Sejak insiden tekanan udara berlebihan beberapa hari lalu, ia semakin waspada. Ia tahu orang yang mencoba menyabotase mesin itu masih berada di dalam pabrik, menunggu kesempatan berikutnya. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Menjelang siang, Rahmat menerima laporan dari seorang pekerja bahwa jalur produksi ketiga mengeluarkan suara aneh. Ia segera menuju lokasi. Begitu sampai, dadanya langsung berdegup kencang. Bau hangus samar tercium dari arah mesin pengering. Lampu indikator merah berkedip cepat, tanda ada masalah serius. Rahmat berjongkok, membuka panel logam, dan matanya langsung membelalak. Kabel utama sengaja dilukai dengan sayatan tipis, hampir tak terlihat. Kabel itu masih utuh, tapi jika mesin terus berjalan, panas akan membakar isolasi, memicu percikan, dan dalam hitungan menit, kebakaran bisa terjadi. Matikan semua jalur sekarang, seru Rahmat keras. Suaranya menggema di ruang produksi, membuat semua pekerja berhenti. Han Sujin, yang saat itu sedang meninjau bagian pengemasan, berlari menghampiri. Apa yang terjadi? Rahmat menunjuk kabel yang hampir putus. Ini bukan kerusakan biasa. Seseorang mencoba membakar pabrik ini dari dalam. Sujin menatap kabel itu dengan wajah tegang. Berapa lama kita punya waktu? Tidak lebih dari 5 menit sebelum ini meledak, jawab Rahmat cepat. Tanpa membuang waktu, Rahmat mengambil alat perbaikan darurat dari tasnya. Tangannya bergerak cepat, memotong bagian kabel yang rusak, menggantinya dengan sambungan baru, dan melapisinya dengan isolasi tahan panas. Keringat bercucuran di dahinya meski suhu ruangan dingin. Di detik-detik terakhir, sebelum percikan pertama sempat muncul, ia berhasil menutup panel dan menyalakan kembali sistem dengan aman. Lampu indikator merah padam, digantikan oleh hijau yang menandakan mesin bekerja normal. Para pekerja menghela napas lega. Beberapa bahkan bertepuk tangan spontan. Sujin mendekat, memegang bahu Rahmat. Kamu baru saja menyelamatkan seluruh pabrik ini. Lagi. Rahmat hanya tersenyum singkat. Tapi kita harus segera mencari pelakunya, Bu. Ini sudah keterlaluan. Sujin mengangguk serius. Mulai hari ini, kamu bukan hanya teknisi. Aku ingin kamu juga membantuku mengawasi keamanan pabrik. Kita akan bekerja bersama. Namun jauh di sudut ruangan, Choi Minho yang bersembunyi di balik rak alat, menggertakkan giginya. Rencananya gagal lagi. Dan kali ini, ia bersumpah akan membuat Rahmat benar-benar jatuh. Di luar pabrik, salju turun semakin lebat. Namun di dalam hati Rahmat, ia merasakan api yang membara, bukan karena marah, tapi karena tekad untuk melindungi tempat ini, dan wanita yang kini perlahan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Hari itu, langit Seoul kelabu. Salju turun tanpa henti sejak pagi, menyelimuti jalanan dengan lapisan putih tebal. Di dalam pabrik, suasana seolah berbanding terbalik, panas oleh kesibukan produksi menjelang akhir tahun. Rahmat, seperti biasa, berkeliling memeriksa setiap mesin. Tapi hari ini, ia punya firasat buruk. Entah kenapa, langkahnya terasa lebih berat, matanya lebih awas memerhatikan setiap sudut. Sejak 2 kali insiden sabotase, Rahmat tak pernah lepas dari rasa waspada. Ia tahu, orang yang ingin menjatuhkannya belum menyerah. Dan sayangnya, firasat itu menjadi kenyataan. Menjelang sore, terdengar teriakan dari arah ruang mesin utama. Asap! Ada asap keluar dari panel listrik. Rahmat berlari secepat mungkin. Begitu sampai, matanya langsung menangkap pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Panel listrik terbuka, kabel-kabel di dalamnya berkilat memercik api kecil. Di lantai, ada genangan oli yang mengalir mendekati percikan itu. Jika oli itu tersambar api, bukan hanya mesin yang rusak, seluruh pabrik bisa meledak. Semua orang keluar sekarang, teriak Rahmat dengan suara lantang. Para pekerja panik, berlari menuju pintu keluar. Han Sujin, yang sedang memeriksa stok di gudang, berlari menghampiri. Rahmat, apa yang terjadi? Seseorang menaruh oli di sini. Kalau percikan menyambar, kita semua habis, jawabnya cepat. Tanpa ragu,
Rahmat mengambil jas hujan karet dari lemari alat, memakainya, lalu meraih alat pemadam api. Namun sebelum ia sempat menyemprot, percikan menyambar ke genangan oli. Api menyala cepat, merambat seperti ular menuju tumpukan kardus kemasan. Sujin menutup mulutnya, matanya membesar ketakutan. Rahmat, keluar. Itu berbahaya. Rahmat menggeleng. Kalau saya keluar sekarang, seluruh pabrik akan hilang, Bu. Pergi. Jangan tunggu saya. Ia maju menembus panas yang mulai menyengat, menyemprotkan busa pemadam ke arah api. Tangannya gemetar, tapi matanya fokus. Api meredup, lalu padam di satu sisi, tapi masih berkobar di sisi lain. Rahmat memutar tubuh, menutup jalur api sebelum mencapai mesin utama. Hampir 5 menit ia bertarung dengan api itu. Napasnya berat, keringat bercucuran meski suhu ruangan dingin. Akhirnya, api padam sepenuhnya. Asap putih memenuhi udara, dan Rahmat terduduk lemas di lantai. Sujin berlari masuk, menunduk di sampingnya. Kamu gila. Kamu bisa mati. Rahmat tersenyum tipis. Lebih baik saya yang kena asap, daripada ratusan orang kehilangan pekerjaan. Matanya mulai sayu karena terlalu banyak menghirup asap. Sujin memanggil tim medis pabrik, dan Rahmat dibawa ke ruang kesehatan. Malamnya, ketika pabrik sudah aman, Sujin datang menjenguknya. Ia membawa termos kecil berisi teh hangat. Duduk di kursi samping ranjang, ia menatap Rahmat lama sekali. Kamu bukan hanya teknisi, kamu penyelamat. Kalau kamu tidak ada hari ini, aku mungkin sudah kehilangan segalanya. Rahmat menatap balik, suaranya pelan. Saya hanya melakukan apa yang hati saya bilang benar, Bu. Sujin tersenyum samar, namun ada kilau berbeda di matanya. Mulai sekarang, panggil aku Sujin saja. Tidak perlu terlalu formal. Rahmat hanya mengangguk. Ia tahu, sejak hari ini, hubungan mereka sudah berubah. Namun di luar ruangan itu, di balik bayangan koridor, Choi Minho berdiri dengan wajah pucat. Rencananya untuk menjatuhkan Rahmat gagal total. Dan kini, ia tahu, posisinya di perusahaan berada di ujung tanduk. Sahabat semua, kisah Rahmat mengajarkan kepada kita bahwa kemampuan, ketulusan, dan keberanian tidak ditentukan oleh latar belakang atau jabatan. Rahmat datang ke negeri orang hanya sebagai sopir truk. Ia bukan lulusan universitas bergengsi, bukan teknisi profesional bersertifikat, dan bukan pula orang yang punya koneksi besar. Namun, yang ia miliki adalah kemauan untuk mencoba, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan hati yang tulus untuk membantu. Di dunia ini, seringkali orang memandang rendah mereka yang sederhana. Kita menilai dari penampilan, pekerjaan, atau pendidikan, lalu berasumsi bahwa kemampuan seseorang terbatas. Padahal, kenyataannya, potensi luar biasa bisa tersembunyi di balik sikap rendah hati. Rahmat menjadi bukti bahwa keahlian yang dibentuk dari pengalaman, ketekunan, dan pembelajaran dari orang-orang terdahulu, dalam hal ini dari kakeknya, bisa mengalahkan teori setinggi apapun. Kisah ini juga memberi pelajaran bahwa keberanian mengambil risiko demi kebaikan bersama adalah salah satu bentuk pengorbanan yang paling berharga. Rahmat tidak hanya mempertaruhkan pekerjaannya, tapi juga nyawanya ketika melawan api di pabrik. Ia bisa saja lari menyelamatkan diri, namun ia memilih bertahan demi menyelamatkan ratusan pekerja dan kelangsungan perusahaan. Sikap seperti inilah yang jarang kita temui, mengutamakan kepentingan banyak orang di atas kepentingan pribadi. Dari sisi Han Sujin, kita belajar bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu melihat nilai seseorang di luar catatan prestasi formal. Ia tidak menilai Rahmat hanya sebagai sopir truk, tetapi melihat kemampuan dan hati yang dimilikinya. Seorang pemimpin yang bijak akan memberi kesempatan kepada siapapun yang layak, meski orang itu berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Sahabat semua, hidup ini penuh dengan pertemuan tak terduga. Terkadang, pertemuan itu hanyalah sekilas dan berlalu, tapi ada juga pertemuan yang menjadi titik balik hidup kita. Bagi Rahmat dan Han Sujin, pertemuan mereka adalah takdir yang mengubah segalanya. Dari momen mesin mati total hingga keberanian melawan kebakaran, keduanya belajar saling menghargai, mempercayai, dan melindungi. Maka, jangan pernah remehkan setiap orang yang kita temui. Jangan menilai hanya dari luarnya saja. Sebab, bisa jadi,
Orang yang kita anggap biasa saja adalah sosok yang suatu hari akan menyelamatkan kita, atau bahkan mengubah hidup kita selamanya. Demikianlah kisah tentang Rahmat, TKI sederhana dari Madiun, dan Han Sujin, CEO cantik asal Korea. Sebuah cerita yang bukan hanya tentang mesin dan pabrik, tapi juga tentang hati, keberanian, dan kepercayaan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kesempatan bisa datang kapan saja dan dari siapa saja. Dan ketika kesempatan itu datang, sambutlah dengan keberanian, ketulusan, dan kerja keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Jangan lupa untuk bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagikan cerita ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi.